Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemilihan serentak diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Membawa formulir C pemberitahuan, KTP elektronik, alat tulis, dan selalu gunakan masker. Dilarang mengajak anak-anak. Pemilih datang ke TPS sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Ingat, agar selalu menjaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik di tempat yang sudah disediakan. Petugas mengecek suhu tubuh sebelum memasuki area TPS. Pemilih dengan suhu tubuh normal di bawah 37,3 derajat dipersilahkan memasuki TPS. Bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, KPU menyiapkan bilik khusus. Pemilih mengisi daftar hadir dan mengenakan sarung tangan yang diberikan petugas. Selanjutnya, menunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Bagi pemilih disabilitas, disediakan alat bantu coblos berupa template dan bisa didampingi petugas atau kerabat. Selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang tersedia. Petugas meneteskan tinta ke jari tangan pemilih. Cuci tangan lagi sebelum meninggalkan TPS. KPPS akan mendatangi pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena sakit, isolasi mandiri, atau dalam kondisi rentan di tempat masing-masing. Datang ke TPS tanggal 9 Desember. Gunakan hak suaramu. Segera pulang ke rumah, hindari kerumunan. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Ya, itulah tadi telah kita simak bagaimana simulasi penyelenggaraan pemungutan suara yang sehat. Dan bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas dan selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Serta jangan lupa juga untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda kembali dalam dialog kali ini dengan tema Pemilu Sehat di Masa Pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pilkada tahun ini merupakan pilkada terbesar dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Periode kampanye telah dimulai sejak September lalu dan pemilu sendiri akan digelar serentak di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dengan diikuti oleh 105 juta pemilih. Lalu bagaimana pelaksanaan rangkaian pemilihan umum yang berlangsung di tengah kondisi bangsa yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19? Telah hadir dua orang narasumber di studio kita sore hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Ketua KPU Bapak Arief Budiman. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Anastasia. Sehat ya Pak? Sehat. Dan narasumber kita yang kedua ada Dr. Safrizal ZA MSI selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar Bapak sore hari ini? Alhamdulillah sehat terus sehat. Salam sehat. Dan sebelum kita mulai perbincangan, sebagai informasi pemirsa, kondisi studio saat ini telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Untuk itu, sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan. Baik, terima kasih. Kita langsung bertanya nih ke Pak Arief nih yang punya gawe ya Pak. Gimana Pak sejauh ini perkembangan persiapan pemilu? Sampai sejauh ini tidak ada laporan yang disampaikan oleh daerah-daerah kepada kita yang cukup berbahaya dan mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ya. Ada satu daerah yang melaporkan, tapi saya yakin itu dalam waktu dekat akan bisa diselesaikan. Nah, kalau melihat persiapan sampai hari ini,
Saya bersyukur kerjasama dari semua pihak ya membuat pilkada ini persiapannya makin lancar ya, makin mudah. Yang pertama tentu kita lihat dari regulasi gitu ya. Regulasi yang akan segera diselesaikan adalah perubahan peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kami sudah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Sekarang sedang proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin hari Senin depan sudah bisa diselesaikan. Ya. Kemudian yang kedua anggaran. Anggaran saya berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri karena sangat mensupport persiapan dan pencairan pemenuhan kebutuhan anggaran di 270 daerah. Jadi sudah 100% bisa dicairkan. Yang ketiga kesiapan SDM-nya. Sampai hari ini rekrutmen KPPS sudah selesai dilakukan. Tanggal 24 paling cepat sudah akan dilakukan pelantikan KPPS. Nah selanjutnya akan dilakukan BIMTEK kepada KPPS termasuk BIMTEK untuk hal terbaru yang kemarin sudah kita bahas bersama di rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR terkait dengan penggunaan electronic recapitulation atau rekapitulasi elektronik yang nanti akan membantu menyediakan informasi bagi masyarakat, bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun kepentingan umum secara luas ya supaya mereka dapat informasi lebih cepat. Awalnya KPU menginginkan si rekap ini bisa menjadi bahan untuk penetapan hasil resmi pemilu kepala daerah. Tetapi sudah disepakati bahwa ini nanti akan dijadikan sumber tersedianya publikasi hasil pemilihan kepala daerah. Jadi bukan sebagai alat atau sumber untuk penetapan hasil resmi pemilihan kepala daerah. Nah kalau kita mengukur dari tiga hal itu, regulasi, anggaran, dan SDM-nya, tidak ada kendala. Dalam waktu dekat, 14 hari sebelum hari pemungutan suara, proses produksi dan distribusi logistik sudah akan dilaksanakan lebih masif lagi. Mudah-mudahan tidak ada kondisi cuaca yang berubah sangat ekstrim gitu ya, sehingga tidak tidak mengganggu proses distribusi logistik. Jadi memang dari awal menyelenggarakan pemilihan di akhir tahun itu kita harus siap dengan situasi alam yang seringkali berubah. Jadi akhir tahun itu kan biasanya ada banjir, kemudian ombak tinggi. Nah, struktur atau kondisi geografis kita yang kepulauan, pegunungan itu harus diantisipasi lebih baik. KPU sudah mencatat beberapa daerah yang harus dapat prioritas untuk pengiriman distribusi logistik. Mudah-mudahan tidak ada halangan lain. Pak, tentunya ada regulasi khusus tentunya ya di masa pandemi ini terkait dengan pelaksanaan pilkada khususnya pasti ada perbedaan pelaksanaan di zona wilayah hijau, kuning, oranye dan juga merah. Ya, KPU sudah membuat peraturan KPU nomor 6 ya yang terakhir kemarin direvisi dengan peraturan KPU nomor 10 kalau nggak salah itu. Kami menerapkan seluruh tahapan harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat ya. Nah terkait perubahan zona itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka KPU mengambil kebijakan penerapan penerapan protokol kesehatan itu harus selalu diterapkan dimanapun selama tahapan itu diberlangsungkan. Mulai misalnya pelaksanaan kampanye, semua harus menerapkan itu. Jadi apakah dia hijau, merah, kuning gitu ya, tetap kerumunan dilarang. Nah itu jadi kita punya standar itu. Nah nanti pada hari pemungutan suara juga diberlakukan demikian. Agar semangat kita untuk menjaga dua hal, kesehatan dan keselamatan itu bisa tercapai. Maka penerapan protokol kesehatan penting diperhatikan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. Baik, kita ke Pak Dirjen, Pak Safrizal, ini apa hal yang paling membedakan antara pilkada sebelumnya dengan pilkada saat ini yang tentunya di tengah masa pandemi ini? Beda yang pertama, sekarang ada pandeminya. Pilkada sebelumnya tidak ada pandeminya, jadi pilkada sekarang menyesuaikan dengan dalam keadaan pandemi.
tahapan-tahapan yang sudah diatur KPU semuanya dilekatkan protokol kesehatannya dan membutuhkan disiplin. Jadi disiplin ini bukan sesuatu yang dipaksakan mestinya, tapi merupakan kesadaran. Demi apa? Demi keselamatan, ya. Banyak dari tahapan-tahapan ya yang telah disusun dalam peraturan KPU, mulai dari tahap kampanye nanti, tahap pencoblosan, itu semuanya dengan menggunakan prinsipnya ya 3M, ya, memakai masker, ya, kemudian mencegah kontak langsung, ya, misalnya tadi dijelaskan dalam video VT. Ketika memegang kertas suara itu sudah menggunakan sarung tangan, itu mencegah orang terpapar melalui kontaminasi. Kemudian meninggalkan TPS itu sudah cuci tangan lagi, sarung tangan yang dipakai tadi sudah disiapkan tempat sampah. Kemudian kalau dulu bisa ngumpul-ngumpul, sekarang nanti akan digarisin oleh KPU nih. You berdiri di sini, Anda berdiri di sini, duduknya kalau dulu mungkin kotak di bawah teratak yang sama, nanti duduknya manjang, digarisin. Sehingga semuanya itu ya dalam rangka menyesuaikan keadaan pandemi kita. Dan ini butuh kerjasama dari semua pihak. Bicara soal disiplin Pak, ini yang paling sulit menjaga disiplin saat masa kampanye, kerumunan massa. Ini bagaimana nih Pak mengantisipasi hal tersebut? Ya, peraturan KPU sudah jelas ya. Berkerumun sesuai dengan standar protokol kesehatan ya. Kalau tidak berkerumun sama sekali nggak ada kampanye. Jadi berkerumun yang dimaksud adalah dibatasi berkumpul orang 50. Walaupun saya tahu banyak komplain dari para calon ini susah Pak. Terus 50, kadang-kadang panitianya sudah 20 ini. Biayanya sama tapi yang mendengarkan kampanyenya tinggal 30. Karena kalau panitia tiap hari udah dengar gitu program ya. Tapi peraturan sudah dibuat demi keselamatan ya patuhi. Ya terkadang ya Pak kami cuma 52. Ya kalau ada yang menghitung lebih ya tetap diberi teguran. Sampai sejauh itu. Itu batas toleransi yang sudah didiskusikan sejak awal 50 orang pakai masker ya. Kemudian kan ini pertemuannya di ruang tertutup. Memang beberapa lokasi geografis kita sulit tertutup ya kita ketahui. Tapi paling yang dimaksud tertutup itu adalah diberi batasan. Nah, ini lokasinya diberi batas. Kemudian ada petugas yang mengontrol tetap pakai masker, ya ada yang mengontrol tetap pakai gun pistol, ya supaya ngecek suhu segala macam. Nah ini dilakukan ya supaya menjaga proses kampanye. Memang proses kampanye ini yang paling sulit, ya. Kalau dulu pasangan calon satu kali kegiatan bisa 20.000, 30.000 orang. Nah sekarang kalau dia mau para pasangan calon ini ingin bicara dengan 1.000 orang, maka 1.000 bagi 50. Maka lebih lelah ya, lebih besar usahanya ya, tapi itulah konsekuensi kita bayar yang harus kita lakukan kalau pelaksanaan ini ingin tetap pilkada yang kalau dulu tagline-nya sering kita sebut pilkada damai, kalau sekarang pilkada sehat. Ya, jadi sehat proses pelaksanaannya, sehat pula bagi yang menjalankannya. Nah ini bicara pilkada sehat Pak Arief, bagaimana evaluasinya kampanye selama ini yang berlangsung di tengah pandemi? Apakah pelanggaran protokol kesehatan turun atau malah sebaliknya nih? Kalau angka yang pasti itu sebenarnya teman-teman Bawaslu yang mencatat ya, apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Tetapi melihat apa yang sudah dilakukan oleh peserta pilkada di banyak tempat, sebetulnya sudah ada kultur yang berubah, gitu ya. Arak-arakan kan nggak ada sudah, nggak, dan mereka juga tidak memaksakan harus ada arak-arakan, gitu ya. Kemudian rapat umum di lapangan-lapangan juga sudah tidak ada. Artinya sebagian besar mereka sebetulnya mematuhi, ya. Cuma memang di beberapa tempat karena fanatisme, karena luapan keinginan yang luar biasa,
masih ada yang mengiringi calonnya itu dalam jumlah besar. Walaupun sebetulnya calonnya mungkin juga tidak mendesain itu, tapi masyarakat pemilihnya dalam jumlah banyak dia mengarah ke sana. Nah, tetapi ada hal positif juga terkait dengan kampanye kita kemarin. Kalau kita lihat debat itu kan salah satu metode kampanye ya. Tema-temanya sudah banyak menyangkut COVID-19. Penanganan COVID-19, strategi pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi mereka sudah beradu gagasan tentang bagaimana menangani COVID-19 ini. Jadi kampanye kita secara umum saya dapat menilai mereka bisa disimpulkan menjadi bagian dari pencegahan COVID-19. Di beberapa tempat memang dilaporkan, loh ini kok masih rame Pak. Ya, saya pikir itu menjadi tugas bersama kita ya. Tiga komponen ini harus bekerja bersama-sama. Ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, dan ada pemilihnya. Tentu dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan, kepolisian, dan TNI. Nah ini mungkin Bapak juga bisa menjelaskan kembali nih tentang sanksi apabila melanggar protokol kesehatan. Apa saja nih Pak Arief? Kalau dari regulasi pemilunya ya itu bisa beberapa tahap. Pertama tentu kita ingatkan, ini jangan begini karena ini berbahaya, ini beresiko, itu yang pertama. Yang kedua kita ingatkan sekaligus menghentikan kampanyenya. Ini kok begini terus, saya hentikan ya, nah gitu. Yang ketiga itu sanksi yang lebih berat, sanksi yang lebih tegas. Kalau misalnya ada unsur pidananya. Nah, maka itu akan diproses melalui Bawaslu, Gakumdu. Kalau ada pidananya bisa diteruskan kepada aparat penegak hukum. Gitu. Baik, kalau Pak Safrizal, urgensi apa Pak? Kenapa pilkada tetap harus dilaksanakan sekarang? Pastinya tentu dengan pertimbangan ada protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru atau bahkan lonjakan kasus positif. Mestinya ini pertanyaan pertama ya Pak Arief ya. Ya, pertama ini keputusan politik kolektif ya pemerintah dan DPR, tentu bersama KPU dan Bawaslu. Kita sudah menunda 1 kali ya, mestinya di bulan September, terus kemudian ditunda ke Desember. Nah, keputusan politik pemerintah dan DPR bersama KPU Bawaslu akhirnya memutuskan ya karena kita sudah diperkenalkan new normal, bagaimana hidup di masa pandemi beradaptasi. Jika protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, maka kegiatan masyarakat dengan protokol kesehatan bukan saja di pemilu, di pasar, di mal, di masjid, di mana saja itu dengan menggunakan protokol kesehatan. Tidak dikecualikan juga pilkada sepanjang protokol kesehatan dipenuhi. Kemudian juga ada kebutuhan. Kalau tidak dilakukan pilkada, ada 270 daerah tidak memiliki pemimpin yang kuat, pemimpin yang legitimate. Kan kebutuhan pemerintahan membutuhkan pemimpin yang legitimate. Kita akan berperang melawan COVID-19, tapi punggawa, komandan, ketuanya itu ketua sementara. Sedikit banyak mesti ada keraguan-raguan, sedikit banyak mesti ada keterbatasan kewenangannya. Jadi kita butuhkan pemimpin yang legitimate. Hadirnya, terpilihnya pemimpin yang legitimate melanggengkan proses pelaksanaan pemerintahan. Kita butuh itu ya untuk melawan COVID. Kemudian juga di dalam proses pilkada masyarakat bisa tahu mana pemimpin yang memiliki visi untuk membantunya melawan COVID. Kalau kita nggak punya, nanti nggak punya visi, masyarakat bingung untuk memilih ya mana yang pro kepada pemberantasan COVID, mana yang enggak. Ya, seperti yang diceritakan tadi Pak Ketua KPU, temanya justru sentralnya sekarang penanganan COVID. Sentralnya. Jadi kita sudah minta bantu juga kepada Ketua KPU membuat edaran, membuat pedoman bahwa salah satu topiknya adalah penanganan COVID. Dan ini kami monitor dan banyak kita lihat di televisi bagaimana strateginya dikemukakan. Ini memberikan kepercayaan publik kepada
kepada calon kepala daerah yang akan dipilih, visinya diketahui, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa wah, ke depan kita akan mempertahankan bupati yang sudah bagus, atau kelihatannya kita harus pilih pemimpin baru agar lebih serius lagi dalam rangka menolong kami memimpin masyarakat untuk melawan COVID. Kemudian ada satu juga, ini barangkali yang jarang dihitung ya. Kita sudah minus sampai dengan 6 terakhir perkembangan pertumbuhan ekonomi kita. Sektor ekonomi di mana-mana turun karena sektor real nggak bekerja. Nah sekarang mari kita hitung sektor real yang bekerja ketika pemilu ini jalan ya. APBD ya segitu aja, bahkan berkurang karena pendapatan menurun, tentu jumlah APBD menurun. Dibantu oleh para kandidat yang mengeluarkan belanja pribadinya atau belanja timnya ya dalam rangka pemenangan pemilu. Jadi usaha ikut tumbuh di daerah yang melakukan pilkada, yang melakukan kerajinan bikin masker dapat omset yang luar biasa, karena biasanya kami bikin masker 1 minggu tidak ada 200, sekarang kami dapat pesanan 100.000. Semua orang bekerja bikin masker, di samping pakai masker. Kemudian bikin spanduk hidup, yang transportasi kirim barang hidup, transportasi sewa kendaraan hidup. Kemudian lagi banyak sekali ekonomi yang berputar di situ. Apa artinya? Ya salah satu strategi ekonomi, dan kalau dihitung biaya pilkada yang kita keluarkan ini berapa triliun? 10 triliun? Ya. Sekitar 10 triliun ya yang dibiayai oleh pemerintah ya dan APBD. Bayangkan yang dikeluarkan oleh kandidat. Kalau di total mungkin 2 kali 3 kali lipatnya. Artinya apa? Ada ekonomi bergerak di sana. Tapi memang bukan ekonomi semata-mata. Tadi saya katakan perimbangan antara penanganan kesehatan, menciptakan proses pemilu yang demokratis namun sehat, ada ekonomi yang juga membantu masyarakat dalam mempertahankan atau dalam menjaga kelangsungan ekonomi. Kuat ekonomi, maka penanganan kesehatan insya Allah kuat. Tapi kalau ekonomi runtuh, kemampuan kita menangani kesehatan juga ikut runtuh. Jadi banyak untungnya. Kira-kira yang gitu. penting pilkada sehat tadi ya Pak. Kata kunci memang protokol kesehatan agar tetap sehat. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara soal kampanyenya. Nah, Pak Arief, saya mau bertanya juga tentang bagaimana teknis atau proses penghitungan suara nantinya seperti apa dan seperti apa efektivitas penggunaan Sirekap. Ya, pilkada ini atau pemilu secara umum sebetulnya ada 3 hal penting tahapannya ya. Yang pertama itu voting, counting, and rekap. Nah, jadi pemungutan suara itu orang datang ke TPS memberikan suara. Setelah proses itu selesai barulah masuk ke tahap yang kedua, namanya counting atau penghitungan suara. Jadi pemungutan suara, penghitungan suara, barulah rekapitulasi. Di Indonesia pemungutan dan penghitungan suara itu menjadi proses pemilu yang paling transparan di dunia. Ini pengalaman saya jalan ke berbagai negara, lihat pemilu di banyak tempat. Pemungutan suara di tempat kita ini semua orang boleh menyaksikan. Semua orang boleh lihat melongok asal tidak masuk ke TPS ya. Proses pemungutan suara. Pemilihnya melakukan sendiri dengan memberikan suara di surat suara. Ini yang di banyak tempat ada perdebatan soal penggunaan e-voting. Karena e-voting itu begitu orang nyentuh layar, orang nyentuh keyboard atau alat gitu ya, selanjutnya sudah dia menyerahkan sepenuhnya kepada mesin gitu kan. Kalau di tempat kita enggak. Dia dapat surat suaranya sendiri, dia pegang sendiri, dia milih sendiri. Setelah itu selesai pukul 13.00, barulah kemudian kotak suara itu dibuka dan pemilih, pemantau, pengawas, peserta pemilu boleh menyaksikan proses yang sangat terbuka untuk menghitung surat suara. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, dan seterusnya. Ini prosesnya sangat transparan. Banyak negara datang ke Indonesia untuk menyaksikan proses yang transparan ini. Nah, barulah kemudian dilakukan rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini selama ini dilakukan secara berjenjang berdasarkan berita acara manual. Dari TPS dibawa ke kecamatan, di kecamatan direkap, ditulis berita acaranya. Lalu selanjutnya direkap lagi di kabupaten. Kalau pemilihan gubernur ditambah 1 tingkat lagi direkap di tingkat provinsi.
Nah, KPU sebetulnya mengusulkan agar menggunakan Sirekap, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi rekap-rekap dilakukan berjenjang. Tapi kan ini sudah tidak menjadi perdebatan, tidak menjadi diskusi kita, karena sudah diambil putusan Sirekap hanya digunakan untuk bahan publikasi. Seberapa besar efektivitasnya? Sangat efektif. Jadi kalau pemilu sebelumnya kita punya situng. Situng itu bahan informasi kepada publik tentang hasil pemilu. Nah, sekarang Sirekap. Apa bedanya? Kalau dulu situng formulir di-scan, lalu datanya diinput oleh manusia, gitu ya. Tapi orang kan kemarin ketika manusia itu lelah, ngantuk, ada salahnya, wah tudingannya macam-macam. Nah, sekarang Sirekap itu kita minta petugas KPPS memfoto atau mengcapture C hasil. C hasil itu dulu namanya C1. Begitu dia capture, dia kirim ke pusat data kita, maka pusat data kita langsung akan melakukan proses rekapitulasi. Seluruh data masuk direkap, dia akan terurai, rekap kecamatan ada, rekap kabupaten ada. Kalau sebuah daerah bisa menyelesaikan 100% pada misalnya sampai jam 6 sore, maka sejak saat itu kita sudah tahu siapa pemenangnya. Tetapi karena Sirekap hanya dijadikan sebagai alat publikasi, dia proses manualnya tetap akan dilakukan berjenjang. Jadi sebetulnya proses Sirekap itu sangat efektif. KPU setuju, oke, ini dijadikan tahap awal ya, sebelum nanti akan digunakan di pemilu 2024. Kami mendesain ini sebetulnya memang untuk pemilu 2024. Tetapi karena 2020 ada pilkada dan diselenggarakan di tengah pandemi, sebetulnya Sirekap ini akan mengurangi pertemuan, akan mengurangi sentuhan, akan mempercepat waktu. Jadi sangat efektif. Tapi ya kita sudah putuskan ini hanya jadi bahan publikasi saja. Bagaimana dengan keamanan datanya, Pak? Keamanan data kami bekerja sama dengan tim ITB. Kami juga diaudit oleh tim BPPT. Semua syarat-syaratnya sudah kita penuhi ya. Mengirimkan server yang semula ada di ITB, semula ada di tempat server kita yang di luar gitu ya, bukan di luar negeri loh ya, nanti salah tangkep lagi orang ini. Itu semua dikerjakan di kantor. Jadi servernya sudah dipusatkan di kantor. Desain teknologinya dikerjakan oleh anak bangsa sendiri ya, teman-teman dari ITB. Mereka mengatakan, Pak Arief, tidak ada sistem dimanapun yang tidak punya peluang untuk diserang. Jadi pasti tetap punya peluang untuk itu. Tapi pengalaman kami dari pemilu ke pemilu, tidak pernah serangan itu masuk ke dalam data kita. Dia masuk ke dalam halaman kita, ya. Masuk ke rumah kita, ya. Tetapi begitu mau masuk kamar kita nggak bisa. Kamar itu tempat yang menyimpan data kita. Nah, kami tentu berharap dukungan dari banyak pihak untuk menjaga bersama-sama sistem keamanan data ini. Baik, Pak Safrizal, ini kita masih punya waktu 1 minggu lagi untuk masa kampanye ya. Nah, ada desakan untuk tidak menyelenggarakan kampanye dengan berkerumun. Tapi kalau kita lihat di lapangan, masih saja ada paslon yang tetap menyelenggarakan kampanye tatap muka karena dinilai lebih efektif. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya. Kandidat mintanya kalau bisa audiennya sebanyak-banyaknya. Sebagian masyarakat meminta tidak ada sama sekali. Jadi 50 itu ya sudah dipertimbangkan, tidak banyak-banyak amat karena 50 itu bisa dikontrol dan bisa diatur jaga jaraknya. Kalau 50 itu kalau jajar 10 maka 5 baris ke belakang saja. Memang sedikit lebih lelah bagi paslon karena banyak yang harus dia sapa. Kami kira kalau prosesnya protokol kesehatannya dipenuhi ya 50 itu aman ya. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker ya. Jadi dan pelanggaran yang kita ikuti ya dibandingkan dulu sebelum masa kampanye jauh berkurang di masa kampanye. Memang masih tercatat kira-kira
dari 13.600 pertemuan tatap muka ada 300-an ya. 300-an pelanggar itu kira-kira 2,2%, 2,2%. Artinya kalau dibagi 309 maka rata-rata satu daerah satu. Artinya menurut penilaian kami kalau pakai persen-persen itu 2,2% itu terkendali ya. Terkendali asal patuh pada protokol maka aman. Kira-kira begitu. Baik, nah ini kira-kira ada pesan terakhir ini Pak untuk Pak Safrizal dan juga Pak Arief, pesan untuk paslon dan juga masyarakat terhadap pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember nanti apa nih Pak? Ya, mudah-mudahan proses ini bisa berjalan seperti yang diharapkan sampai dengan tanggal 9 Desember. Kecurigaan kalau pilkada ini akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 sampai sejauh ini hari ini ya itu belum terbukti, dan kita harap juga nanti ketika proses pencoblosan ya terakhir itu dipatuhi proses ketika pencoblosan ya, tidak ngumpul juga, dan ketika menghitung juga ini agak kerawanan juga ketika menghitung. Jadi diharapkan ya memang nanti tidak terlalu banyak yang menyaksikan setelah coblos seperti yang dikisahkan Ketua KPU tadi, langsung kembali ke rumah, nanti biar saksi yang menyaksikan ya. Kalau itu juga berhasil kita lalui dengan protokol kesehatan yang ketat, maka kita mengkategorikan Pilkada 2020 ini sukses secara proses pelaksanaan, sukses juga di dalam menjaga kesehatan. Jadi pilkada yang demokratis dan pilkada yang sehat, kira-kira begitu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, dengan kerjasama semua pihak. Ya. Baik, Pak Arief silahkan. Iya, pertama biasanya konflik itu diawali karena tidak pahamnya regulasi. Nah, pilkada di tengah pandemi 2020 ini ada beberapa regulasi baru maupun revisi karena untuk mengantisipasi adanya pandemi ini. Nah, harapan saya tentu yang pertama, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilihnya memahami betul regulasi yang berlaku. Nah, kalau mereka sudah memahami, maka terapkan atau implementasikan sebagaimana yang diatur dalam aturan. Nah, kalau semua patuh, maka tidak akan ada lagi persoalan. Nah, jadi pahami regulasinya, terapkan regulasinya, mudah-mudahan pilkada kita berjalan sehat, semua selamat dan demokratis. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat